yang kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan pada kami, atas kasih-Mu yang besar yang berikan pada kami umat-umat-Mu pada waktu sore hari ini, sehingga kami ada karena Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah setiap umat-umat-Mu yang di sore hari ini Tuhan, rindu akan kuasa-Mu, akan hadirat-Mu ada di tengah-tengah. Rindu kuasa-Mu menyertai setiap ibadah di sore hari ini Tuhan. Singkirkan kuasa kegelapan yang mengganggu di Tuhan kebaktian di sore hari ini. Kami tengking, kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluar, hancurkan ya Tuhan, karena nama-Mu Yesus. Kami letakkan, kami pasrahkan Tuhan kebaktian di sore hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Juga Tuhan tidak lupa umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau jaga, lindungi, hintar Tuhan, tibakan mereka semua di tempat ini dengan selamat. Kalau yang sakit Tuhan jamah, berikan kesembuhan Tuhan, pulihkan kesehatan mereka. Kalau undur daripada Engkau, gerakkan hati mereka kembali untuk setia berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, segala puji bagi-Mu ya Tuhan. Mari Ibu-ibu kita lanjutkan pujian kasih Yesus lebih dari semua. Haleluya Yesus. Lebih
Kasih Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah mengecewakan kita. Biarpun kita sering mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Kita pujikan pujian Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup menolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup menolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup menolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Dan sesama lebih sungguh, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kami berkesempatan bagi ibu-ibu yang ingin menyaksikan cinta kemurahan Tuhan, monggo. Sambil menunggu kita pujikan Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ku
percaya, biarpun ibu-ibu tidak menyaksikan, Tuhan pasti senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Amen. Di dalam setiap angka kehidupan kita, pasti Tuhan senantiasa mengasihi dalam setiap permasalahan, setiap problem, setiap apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong. Amin. Mari ibu-ibu, kita siapkan hati kita, kita terima taburan sabda firman Tuhan. Kita undang ibu-ibu bangkit berdiri, kita pujikan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kembali kami datang kepadamu. Kami sudah memuji Engkau dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah buat kami umat-Mu, biarlah kiranya Engkau pakai lidah mulut kami hamba-Mu Tuhan, karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau sendiri yang menyampaikan suara hati-Mu buat umat-Mu pada malam hari ini, sehingga setiap hati yang ada pada malam hari ini Engkau mau jamah, sehingga kami boleh pulang dengan membawa sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Ibu-Ibu Esther yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa ya, malam hari ini saya melihat ibu-ibu memakai baju merah dan putih ya, karena kita masih ada dalam suasana memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-77. Ibu-ibu bersyukur ya, karena anugerah Tuhan kita boleh menikmati suasana yang kondusif. Kita ada di negara Indonesia ini. Mari kita mau isi kemerdekaan ini dengan menjalankan sesuatu yang baik. Kita mau jadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang taat hukum dan terlebih lagi warga negara yang taat firman Tuhan ya. Mari malam hari ini saya ajak ibu-ibu membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Judul perikopnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Saya mengajak ibu-ibu semuanya membaca bersama-sama ya, supaya firman Tuhan ini boleh masuk dalam hati dan pikiran kita. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca Matius 5 ayat 13 sampai 16. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan dua identitas kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Identitas yang pertama ada di ayat yang ke-13. Dikatakan di situ kamu adalah garam dunia. Dan identitas yang kedua yang Tuhan berikan di ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Sejak awal Yesus memberikan identitas ini dengan maksud supaya hidup kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Malam hari ini kita mau belajar apa sih artinya garam dunia dan apa artinya terang dunia. Kita lihat dulu identitas kita yang pertama di ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah ibu-ibu berpikir ya, kenapa Tuhan ini kok memberikan identitas kepada kita itu sebagai garam? Padahal garam itu kalau dipikir-pikir ya, tidak ada nilai jualnya. Bentuknya sederhana, gumpalan, tidak ada nilai estetikanya, tidak mewah. Pokoknya biasa sekali, sederhana. Kenapa Tuhan tidak memberi kepada kita itu identitas sebagai mutiara dunia misalnya? Kan kalau kamu adalah mutiara dunia kan kelihatannya secara logika itu wah gitu ya Bapak Ibu. Rasanya sesuatu yang berharga, mahal, mewah. Tapi ini kok garam dunia. Nah, tentunya Yesus punya alasan kenapa dia memberikan kepada kita identitas sebagai garam dunia. Garam itu memang
Sesuatu yang sederhana, benda yang sederhana, harganya murah, bisa didapat di pasar ya Bapak Ibu-ibu. Tidak ada mewahnya, tidak ada indahnya. Tapi kalau kita mau lihat, garam ini multifungsi ya. Fungsinya sangat banyak. Bisa menyedapkan masakan, bisa mengawetkan makanan, bisa mencegah pembusukan, bisa mengobati luka, bisa menghilangkan bau yang tidak sedap pada sepatu ya. Kalau ibu nggak percaya, mungkin sepatu yang baunya nggak enak itu coba dikasih garam. Biarkan 2-3 jam, setelah itu garamnya dibuang, bau yang tidak enak tadi lambat laun akan hilang. Tidak semenyengat semula. Jadi garam ini multifungsi. Banyak sekali fungsinya. Dan tujuan Tuhan memberikan kepada kita identitas sebagai garam dunia adalah supaya kita berfungsi, supaya kita berdampak, supaya kita bisa memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk bisa berfungsi, untuk bisa berdampak, untuk bisa memberikan pengaruh yang positif, tidak perlu harus mewah, tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu diberkati, tetapi dalam keadaan sederhana pun kita bisa berfungsi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali orang Kristen salah kaprah ya. Mereka berpikir yang keren itu ketika diberkati. Bahkan ada satu sinode gereja yang menganut teologi kemakmuran. Mereka bahkan mengidentikan berkat itu dengan kerohanian. Mereka menganggap orang-orang yang diberkati itu rohaninya lebih tinggi dari orang yang lain. Dan karena pemikiran yang salah kaprah ini menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk mengejar berkat. Mereka datang ke gereja dengan tujuan yang salah, mengejar berkat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, diberkati itu tidak salah ya. Tetapi berkat itu bukan tujuan kita. Tuhan memberkati kita dengan satu tujuan, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi yang keren dari garam itu bukan bentuknya, bukan keindahannya, bukan kemewahannya, tapi yang keren dari garam adalah fungsinya. Jadi kalau kita diutus menjadi garam dunia, berarti kita harus berfungsi, berdampak, bisa memberikan pengaruh yang positif buat lingkungan di sekitar kita. Karena dikatakan di situ kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi kalau kita hanya mengejar berkat, tapi tidak bisa menjadi berkat buat orang lain, itu artinya kita adalah garam yang tidak berfungsi. Dan garam yang tidak berfungsi ini tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Karena itu mari kita mau berlomba-lomba untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Mari kita ubah pola pikir kita, bahwa yang keren dari orang Kristen itu bukan ketika dia diberkati, tetapi ketika dia menjadi berkat buat orang lain. Untuk menjadi berkat, jangan menunggu kita diberkati terlebih dahulu. Ada satu contoh, seorang yang garam dunia yang sesungguhnya yang pernah ada. Tokoh ini bernama Madam Teresa. Dia seorang biarawati yang sederhana.
tidak kaya, penampilannya biasa-biasa saja ibu-ibu. Tapi Madam Teresa diakui oleh seluruh dunia. Madam Teresa ini berasal dari Albania. Dia datang ke Kalkuta, India dengan satu misi, mendampingi orang-orang miskin, mendampingi orang yang sakit kusta yang ada di Kalkuta. Dia datang tidak membawa uang yang banyak, karena keadaannya pun juga sederhana. Tapi Madam Teresa ini datang dengan sentuhan kasihnya. Dan sentuhan ini bisa dirasakan oleh orang-orang miskin yang ada di Kalkuta. Sentuhan ini bisa dirasakan oleh orang-orang terbuang. Karena orang yang sakit kusta itu dijauhi, dibuang oleh masyarakat di sekelilingnya. Tetapi Ibu Teresa ini datang memberikan sentuhan kasih. Sehingga orang yang dahulunya putus asa, kehilangan pengharapan, dengan kehadiran Madam Teresa ini kembali memiliki semangat hidup, kembali memiliki pengharapan. Ini pun bisa kita lakukan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mungkin melihat di sekeliling kita, ada saudara kita mungkin yang sedang mengalami masalah. Ada saudara kita yang tertekan, yang putus asa. Kita diutus menjadi garam dunia. Sediakan telinga untuk mendengar dengan empati. Bukan menghakimi, ibu-ibu ya. Orang yang dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tertekan, membutuhkan teman untuk bicara. Dia tidak butuh uang. Orang yang tertekan, orang yang putus asa, dia butuh teman yang bisa mendengarkan unek-uneknya. Dan kalau kita mau berfungsi sebagai garam dunia, sediakan telinga kita untuk mendengar curahan hati mereka. Sehingga mereka yang tadinya putus asa, dengan kepedulian kita ini kembali semangatnya dibangkitkan, tidak lagi terpuruk. Syukur-syukur kalau kita bisa menolong mereka. Tapi kalau tidak, minimal kita mendoakan mereka. Kita tidak perlu muluk-muluk bagaimana ya supaya saya menjadi garam dunia yang bisa menjangkau bangsa-bangsa. Jangan terlalu jauh dulu berpikir ya ibu-ibu. Kita bisa menjadi garam dunia di lingkungan yang kecil terlebih dahulu. Yaitu lingkungan keluarga kita. Orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi tanggung jawab kita. Suami, anak-anak, orang tua mungkin kalau masih ada, mertua, itu ada lingkungan kecil di mana kita bisa berfungsi sebagai garam dunia. Mari kita lihat apakah diri kita ini sebagai seorang istri sudah berfungsi dengan benar. Apakah kita sebagai seorang ibu sudah berfungsi dengan benar? Apakah kita sebagai seorang anak sudah berfungsi dengan benar? Apa kira-kira fungsinya istri dalam keluarga ibu-ibu? Iya, penolong. Istri itu penolong. Dengan adanya istri, suami itu ditolong, ditopang sehingga suami bisa maksimal potensinya dan bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga. Kalau istri bisa berfungsi sebagai penolong yang benar, maka potensi suami ini akan muncul dan dia akan berperan sebagai kepala keluarga dan imam yang benar di dalam keluarga. Tapi yang sering kali terjadi ibu-ibu, saya tidak ngomong di sini ya, kalau di sini mungkin sudah baik-baik semua, sudah mengerti semuanya. Yang sering kali terjadi istri itu bukan jadi penolong, tapi jadi apa? Perongrong ya ibu. Lihat tetangganya punya kulkas besar, terus suaminya dikorek-korek, suruh belikan yang lebih besar.
Ya tetangganya beli mobil baru, suaminya dikorek-korek lagi. Suruh belikan mobil yang lebih bagus. Istri perongrong ini selalu menuntut suaminya untuk memenuhi semua keinginannya tanpa melihat apakah suami saya ini mampu atau tidak memenuhi keinginan saya. Kalau mampu ya silakan, enggak masalah. Tapi kalau suami kita tidak mampu dan dipaksa untuk memenuhi keinginan kita, yang terjadi keluarga itu akan hancur, akan berantakan ya, Ibu. Tapi saya percaya ibu-ibu di sini baik-baik semuanya, enggak ada ya yang merongrong suaminya, karena saya yakin ibu-ibu di sini mengerti firman Tuhan, bisa berfungsi sebagai istri yang benar ya, sebagai penolong bagi suaminya. Sebagai seorang ibu, sudahkah kita berfungsi sebagai penolong buat anak-anak kita? Sudahkah kita bisa menjadi teman yang dekat sehingga anak-anak kita bisa mencurahkan keresahannya, isi hatinya kepada kita? Atau sebaliknya, dengan kehadiran kita anak-anak menjadi takut, bahkan di rumah itu serasa melihat monster ya. Banyak yang seperti ini ya, Ibu. Seringkali istri-istri ini juga ada yang bukan merongrong, ada juga yang mendominasi suaminya. Jadi melihat suaminya lelet itu enggak telaten ya ibu-ibu. Semua keputusan diambil, kepemimpinan diambil, dan suaminya diatur sampai suaminya ini kepemimpinannya tidak bisa muncul karena istri yang mendominasi, istri yang tidak mengerti fungsinya dengan benar. Tapi saya percaya ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang luar biasa ya, yang mengerti fungsinya sebagai penolong. Ibu-ibu yang bisa berfungsi sebagai garam dunia di dalam keluarganya. Dan kalau sudah berfungsi sebagai garam dunia di lingkungan keluarga, kita mulai merambah keluar di lingkungan pekerjaan. Dunia kerja di dunia ini banyak yang memakai cara-cara yang tidak benar karena dikatakan dunia ini sudah rusak dengan caranya. Nah, sebagai garam dunia, kita diutus untuk bisa memberikan pengaruh yang positif. Bukan sebaliknya, kita malah terpengaruh dan ikut terjerumus ke dalamnya. Itu yang sering kali terjadi. Tapi kita diutus di tengah-tengah pekerjaan kita supaya kita bisa memberikan pengaruh yang positif. Karena garam itu mencegah pembusukan. Dengan kehadiran kita di situ, cara-cara yang tidak benar tadi bisa berubah menjadi baik. Itulah fungsi kita. Kalau kita berfungsi dengan benar, maka kita akan lakukan ini di dunia pekerjaan kita. Di tempat arisan ibu-ibu mungkin yang sering terjadi ini, yang namanya perempuan itu sukanya gosip ya ibu-ibu. Makin digosok makin sip. Dan seringkali kita itu bukannya mencegah, kalau ada kumpulan ibu-ibu arisan dan bergosip membicarakan kejelekan orang lain, nah kita justru nambah-nambahi. Jadi malah membuat gosip itu semakin besar. Sebagai garam dunia kita harus sadar bahwa fungsi kita ini mencegah pembusukan. Kalau bisa kita redam, kalau kita tahu itu tidak benar, ya kita luruskan. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa ya lebih baik diam ya ibu daripada ikut bergosip sana sini dan menyebabkan hal yang tidak enak di sekitar kita. Kalau kita bisa berfungsi sebagai garam dunia, maka kita akan berfungsi juga menjadi terang dunia. Garam itu berfungsi ketika dia larut, tidak kelihatan. Tetapi terang itu kelihatan, tidak bisa ditutupi. Ini menunjukkan bahwa
Kalau kita sudah berfungsi sebagai garam dunia, dengan sendirinya hidup kita ini akan menjadi teladan buat orang lain. Dan orang akan melihat ada Kristus di dalam diri kita. Sehingga dikatakan di situ, orang akan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, kita diutus menjadi garam dunia dan terang dunia. Mari kita ambil pekerjaan Tuhan ini untuk kita bisa berfungsi dengan benar sebagai garam dunia dan terang dunia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mau berlomba-lomba untuk bagaimana supaya kita bisa berfungsi, bagaimana supaya kita bisa bermanfaat, supaya kita bisa menjadi berkat dan bisa memberikan pengaruh yang positif buat lingkungan di sekitar kita, sehingga masyarakat di sekitar kita bisa melihat ada Yesus di dalam hidup kita dan mereka tertarik untuk datang kepada Yesus lewat hidup kita. Puji Tuhan, saya undang ibu-ibu bangkit berdiri, kita pujikan pujian hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat
Bapa yang kami sembah dan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami para wanita Ester, kami tahu bahwa kedatangan kami tidak sia-sia. Kedatangan kami menjadi kedatangan yang diberkati oleh Tuhan. Di saat kami mendengar suara-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu, kembali kami diingatkan bagaimana kami sebagai wanita-wanita, kami harus menjadi garam dan terang. Kami harus berfungsi dimanapun kami berada. Di saat kami ada di dalam rumah tangga, kami harus berfungsi sebagai seorang penolong di tengah-tengah keluarga, berfungsi sebagai penolong bagi suami, bagi anak-anak, bahkan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu di saat kami berfungsi, mungkin banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kami. Tapi satu yang pasti, di saat Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami mau tetap terus berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami tahu bahwa ya Tuhan Yesus, mujizat akan selalu menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami sebagai wanita-wanita Ester untuk terus menjadi garam dan terangnya Tuhan. Sehingga lewat hidup kami sesuai dengan firman-Mu, apa yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa semuanya menyenangkan hatinya Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan lewat kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat firman-Mu. Tuhan terus pakai kehidupannya lebih hari lebih heran, baik di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Engkau Allah yang terus memberkati. Terima kasih, dan kami percaya kami semua yang hadir di malam hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan ini yang menjadi doa kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.